Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Maulida. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai basic configuration. Nah, pada video kali ini akan aku bagi menjadi 6 pembahasan. Yang pertama ada konfigurasi hostname, yang kedua ada konfigurasi host, yang ketiga ada mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat ada konfigurasi IP address router, yang kelima ada konfigurasi IP address server dan client, dan yang terakhir ada basic remote access. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Apa itu hostname? Hostname merupakan nama atau identitas pada komputer dalam suatu jaringan. Nah, contohnya di sini ada Debian router. Saya menamai hostname-nya itu RTR Debian. Nah, fungsi hostname adalah memberikan nama agar kita tidak bingung, karena secara default DB-nya itu akan bernama Debian. Maka kita harus mengkonfigurasi hostname-nya agar tidak bingung harus memakai atau mengkonfigurasi Debian atau Ubuntu yang mana. Di sini saya sudah membuka router Debian-nya dan terdapat tulisan router Debian @rtr-debian. Nah, tulisan router Debian ini merupakan nama dari user yang saya pakai dan rtr-debian merupakan hostname-nya. Nah, secara default hostname-nya itu Debian, tetapi karena pada saat penginstalan saya menambahkan rtr-strip, maka hostname-nya itu pun menjadi rtr-debian. Nah, di sini saya akan masuk ke root dengan mengetikkan sudo strip, lalu saya akan masukkan passwordnya, lalu saya akan ketikkan hostname ctl, lalu bisa dilihat di sini bahwa static hostname itu namanya adalah rtr-debian. Nah, jadi kita akan mengganti static hostname-nya ini. Caranya kita bisa ketikkan hostname ctl set strip hostname. Lalu di sini kita bisa ketikkan nama baru yang akan kita pakai. Di sini saya akan ketikkan rtr-debian, lalu enter. Lalu cek lagi dengan perintah hostname ctl. Nah, bisa dilihat di sini bahwa nama dari static hostname itu sudah berubah dari yang rtr-debian yang ketikanya itu kecil-kecil semua, dan sekarang sudah berubah menjadi rtr-debian yang 4 huruf awalnya itu besar. Tapi kenapa sih di sini tuh rootnya masih tetap root @rtr-debian? Nah, untuk mengapply-nya kita bisa logout terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan exit, lalu exit lagi. Lalu di sini saya akan login kembali. Nah, bisa dilihat di sini bahwa add-nya itu sudah berubah menjadi nama yang sudah saya ubah tadi. Lalu saya akan mengubah hostname-nya pada Ubuntu dan Debian servernya. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debian servernya, dan di sini saya akan masuk ke router terlebih dahulu menggunakan sudo strip, lalu masukkan passwordnya, dan di sini saya akan ketikkan hostname ctl set strip hostname. Di sini saya akan menamainya svr1 strip debian, lalu enter. Lalu di sini untuk mengeceknya bisa menggunakan hostname ctl. Bisa dilihat di sini namanya itu sudah berubah menjadi svr1 strip debian. Nah, saya akan logout terlebih dahulu dari rootnya. Lalu login kembali. Nah, bisa dilihat di sini namanya itu sudah berubah menjadi svr1 strip debian. Nah, saya akan melakukan hal sama juga pada Ubuntu server. Nah, di sini saya sudah login ke Ubuntu servernya. Pada Ubuntu server untuk mengubah hostname-nya itu cukup berbeda. Nah,
Perbedaannya itu hanya cara kita masuk ke dalam rootnya. Di sini kita ketikkan sudo su, lalu masukkan passwordnya, lalu di sini kita ketikkan cd. Nah, di sini baru kita ketikkan hostname ctl set strip hostname. Di sini saya akan menamainya tuh, kalau tadi Debian servernya tuh SVR1 Debian, maka di sini menggunakan SVR2 strip Ubuntu. Lalu kita enter. Lalu di sini saya akan kembali ke mode user untuk mengapply-nya. Lalu di sini saya akan login kembali. Bisa dilihat di sini bahwa add-nya itu sudah berubah menjadi SVR2 strip Ubuntu. Kita ke pembahasan selanjutnya mengenai konfigurasi host. Nah, host itu adalah sebuah file teks di dalam sistem operasi yang digunakan untuk memetakan atau memapping antara alamat IP dengan hostname. Nah, jadi pada materi kali ini kita itu akan mengubah hostnya. Di sini saya akan login terlebih dahulu ke router Debian. Lalu di sini saya akan masuk ke root dengan menggunakan sustrip. Lalu di sini saya akan masukkan passwordnya dan saya akan ketikkan nano/etc/host seperti ini, lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini itu yang pertama ada localhost yang IP-nya itu adalah 127.0.0.1 dan di bawahnya itu ada rtr-debian.rtrdebian.com yang IP-nya adalah 127.0.1.1. Nah, di sini saya akan keluar terlebih dahulu menggunakan ctrlx. Fungsi host itu bisa kita ping menggunakan namanya, bukan menggunakan IP-nya. Nah, contohnya di sini saya akan ketikkan ping. Di sini saya akan mengeping yang bawah yaitu yang rtr strip debian. Jadi saya ketikkan rtr strip debian. Seperti ini, lalu enter. Nah, hasilnya pun akan TTL. Untuk menghentikannya kalian bisa menggunakan ctrlc. Nah, lalu bagaimana sih mengubah hostnya? Untuk mengubah hostnya kita bisa masuk kembali ke nano /etc/host. Nah, di sini saya akan mengubah yang ini. Ini bisa terlihat bahwa huruf RTR-nya itu masih kecil. Di sini saya akan mengubahnya menjadi besar seperti ini. Begitu pula dengan yang ini. Lalu untuk menyimpannya seperti biasa kita bisa menggunakan ctrlx, lalu y, lalu enter. Nah, lalu kita bisa lihat apakah namanya tadi itu sudah ke apply terganti atau belum. Dengan menggunakan perintah yang sama juga seperti tadi, yaitu nano/etc/host. Bisa terlihat di sini bahwa hostnya itu sudah berganti. Yang tadinya itu huruf RTR-nya kecil, sekarang sudah menjadi besar. Nah, lalu kita akan coba ping. Kita keluar terlebih dahulu menggunakan ctrlx, lalu ping namanya rtr strip debian. Ini lalu enter. Nah, hasilnya pun masih TTL. Lalu saya akan mengubah hostname-nya itu pada Debian server dan juga pada Ubuntu servernya. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Lalu di sini saya masuk ke root dan ketikkan nano/etc/host. Lalu di sini saya akan mengubahnya itu menjadi SVR1 seperti ini, begitu pula dengan yang sebelah sini.
Lalu menyimpannya kita bisa menggunakan ctrl+x y lalu enter. Lalu di sini saya akan mengeceknya kembali menggunakan perintah yang sama seperti tadi, yaitu nano /etc /host. Nah, bisa terlihat di sini bahwa hostnya itu sudah berubah. Lalu di sini saya akan coba ping vr1/debian. Bisa dilihat di sini hasilnya pun masih TTL. Lalu pada Ubuntu kita juga masuk ke dalam router dengan sudo su. Lalu kita masukkan passwordnya, kita cd. Lalu kita juga ketikan yang sama seperti pada router Debian dan juga pada Debian servernya, yaitu ketikan nano /etc /host. Di sini saya akan mengubahnya menjadi vr2 strip Ubuntu. Lalu untuk menyimpannya bisa menggunakan ctrl+x y lalu enter. Lalu di sini saya akan coba ping, yaitu ping svr2 strip Ubuntu seperti ini. Nah, ya pun di sini juga TTL. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, di sini saya akan ke control panel. Lalu ke network and internet dan ke network and sharing center. Lalu ke change adapter settings. Nah, di sini karena saya menggunakan VirtualBox, maka saya akan memakai yang ini. Bisa lalu ke details, dan di sini terlihat IP-nya tuh 192.168.56.1. Jadi IP yang tadi saya cek adalah IP dari host OS atau laptop kita, yaitu 192.168.56.1. Nah, lalu IP dari host OS ke router Debian ini adalah 192.168.56.10. Lalu ada IP dari router Debian ke internal network, yaitu IP-nya adalah 10.10.10.1. Lalu IP dari Debian server ke internal network yaitu 10.10.10.2, dan IP dari Ubuntu server ke internal network yaitu 10.10.10.3. Lalu di sini ada IP dari router Debian ke ke klien Ubuntu yaitu 172.16.1.1. Lalu ada IP dari klien Ubuntu-nya sendiri yaitu 172.16.1.2. Nah, jadi sini saya sudah masuk ke dalam router Debian-nya. Kita akan cek IP address-nya menggunakan IP A. Nah, di sini ada 4 interface. Yang pertama ada loopback interface, yang kedua ada interface NP0S3, yang ketiga ada interface NP0S8, dan yang terakhir ada NP0S9. Nah, jadi pada interface NP0S3 itu mengarah kepada host OS. Maka pada interface NP0S3 ini IP-nya tuh akan saya ubah menjadi IP 192.168.56.10. Yang ketiga ada interface NP0S8 yang mengarah kepada internal network. Jadi IP-nya tuh akan saya jadikan 10.10.10.1. Dan yang terakhir ada NP0S9, yaitu IP yang akan yaitu interface yang akan diarahkan ke klien Ubuntu. Yang IP-nya itu akan saya jadikan 172.16.1.1. Untuk mengkonfigurasikan IP tadi, kita bisa masuk ke router lebih dahulu dengan menggunakan sumin atau sustrip, lalu masukkan passwordnya, dan di sini saya akan ketikkan nano /etc/net.
network slice interfaces. Tulisannya seperti ini. Maaf, di sini ada kurang. Nah, harusnya seperti ini, lalu enter. Bisa dilihat di sini ada tulisan DHCP. Nah, DHCP ini yang akan secara otomatis memberikan IP pada server kita. Tetapi karena kita akan mengubah konfigurasi IP-nya, maka di sini DHCP-nya dihapus dan kita ganti menjadi statik. Seperti ini. Lalu di bawahnya saya ketikkan address. Di sini IP dari host OS ke router DB-nya itu adalah 192.168.56.10. Ini saya akan menggunakan IP yang itu, yaitu kita ketikkan 192.168.56.10. Lalu kita ketikkan netmasknya. Netmasknya itu karena di sini slash-nya itu 24, maka kita menggunakan 255.255.255.0. Lalu di sini saya akan ketikkan gateway-nya. Nah, gateway itu adalah IP dari host OS ke router Debian yang fungsinya itu adalah agar si router Debian itu bisa mengakses internet. Nah, sebelum mengakses internet, kita itu harus terhubung pada host OS terlebih dahulu. Jadi di sini kita masukkan IP dari host OS-nya, yaitu 192.168.56.1. Lalu di sini pun saya akan menambahkan IP pada dari Debian server ke internal network. Di sini saya akan ketikkan eface np untuk dari Debian router Debian ke internal network kita menggunakan np0s8. Jadi di sini saya akan ketikkan np0s8 seperti ini. Lalu inet static. Lalu di sini saya akan ketikkan addressnya 10.10.10.10.1. Lalu netmasknya menggunakan 255.255.255.0. Ini saya akan ketikkan juga pada eface np0s9 atau yang menghubungkan dari router Debian ke klien Ubuntu-nya. Kita tambahkan inet static. Ini lalu ketikkan addressnya itu 172.1.16.1. Lalu netmasknya menggunakan 255.255.255.0 seperti ini. Lalu kalau sudah, kita bisa simpan menggunakan Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita cek menggunakan IP ADDR. Yang bisa dilihat di sini bahwa konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi itu tidak muncul atau tidak terlihat. Itu terjadi karena kita belum meresetnya. Nah, untuk meresetnya kita bisa menggunakan perintah system ctl restart networking. Ini lalu enter. Lalu kita ketikkan lagi if up np0 s3 enter. Lalu if up np0 s8. Lalu yang terakhir if up np0 s9 seperti ini. Lalu kita cek lagi menggunakan IP ADDR. Yang bisa terlihat di sini, semua konfigurasi yang sudah saya lakukan tadi itu sudah muncul. Itu bisa terlihat pada interface np0s3, IP-nya itu 192.168.56.10. Lalu pada interface np
NP0S8, IP-nya itu 10.10.10.1. Lalu pada NP0S9, IP-nya itu 172.16.1.1. Di sini saya sudah masuk ke dalam Debian servernya. Di sini saya pun akan melakukan konfigurasi IP yang sama pada Debian server seperti yang sudah dilakukan di router Debian-nya. Di sini saya akan masuk ke root menggunakan showscript, lalu masukkan passwordnya. Lalu di sini saya akan ketikkan nano slice etc slice network slice interfaces. Di sini pada DHCP-nya pun kita ganti menjadi static karena saya akan mengcustom IP-nya. Lalu seperti biasa kita ketikkan address. Ini karena dari internal network ke server Debian 1, maka saya akan menggantikan IP-nya itu 10.10.10.2. Lalu untuk netmasknya, karena ini size-nya itu 24, maka kita menggunakan 255.255.255.0. Untuk gateway-nya, karena di sini kita terhubungnya itu ke internal network, maka gateway-nya itu 10.10.10.1 seperti ini. Lalu kita save. Save terlebih dahulu. Kita menggunakan Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Lalu di sini kita akan merestartnya menggunakan perintah systemctl restart networking. Ini. Lalu di sini saya ketikkan if up np0s3. Lalu di sini saya ketikkan IP ADDR. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pada interface np0s3 sudah ada IP yang sudah saya custom tadi, yaitu 10.10.10.2. Lalu di sini saya akan masuk ke Ubuntu servernya. Seperti biasa, kita masuk ke root terlebih dahulu menggunakan sudo, lalu masukkan passwordnya dan ketikkan cd. Nah, di sini saya akan ketikkan nano slice etc slice netp lalu tab, lalu ketikkan 00 dan tab. Lalu di sini kita bisa klik enter. Nah, jadi seperti ini. Untuk DHCP-nya, karena kita akan menggunakan static, maka di sini akan saya ubah menjadi no. Lalu pada addresses saya akan ketikkan IP-nya itu 10.10.10.3. Size-nya 24. Tutup. Lalu di sini saya akan tambahkan gateway-nya. Gateway-nya itu gateway-nya itu sama seperti tadi, yaitu di sini gateway 4. Kita tambahkan 4. Lalu di sini kita ketikkan gateway-nya, yaitu IP dari internal router Debian ke internal network, yaitu 10.10.10.1. Untuk versinya kita 2. Lalu di sini kita bisa menyimpannya menggunakan Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita ketikkan net plan apply seperti ini, lalu enter. Nah, jika ada pemberitahuan seperti ini, kita abaikan saja, lalu kita cek menggunakan IP A. Nah, bisa terlihat di sini pada np0s3 itu
sudah ada IP-nya yang sudah kita konfigurasikan tadi, yaitu 10.10.10.3. Lalu kita akan mengkonfigurasikan Ubuntu kliennya. Nah, di sini kita bisa klik icon di sini. Lalu kita klik yang Wired Connecting dan pilih yang Wired Settings. Lalu kita ke icon ini. Lalu kita pilih yang IPv4 dan kita pilih yang manual karena kita akan memasukkan IP secara manual, dan kita memasukkan IP klien Ubuntu-nya itu yaitu 172.16.1.2. Masnya kita isikan 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya kita ketikkan 172.16.1.1. Lalu kita klik apply. Lalu kita matikan dan nyalakan kembali ininya. Kalau sudah, kita bisa pergi ke terminal. Lalu di sini kita bisa bisa IP address. Bisa terlihat di sini bahwa IP-nya tuh sudah kita apply, yaitu 172.1.16.1.2. Kita ke materi selanjutnya mengenai basic remote access. Nah, pada materi kali ini kalian harus mendownload aplikasi Putih terlebih dahulu. Kalian bisa mendownloadnya melalui Microsoft atau Google Chrome. Nah, untuk cara mendownloadnya kalian bisa ketikkan download Putih. Websitenya langsung saja, yaitu putih.or. Lalu kita pilih yang ini. Lalu di sini kan bisa pilih yang download Putih. Lalu kalian pilih yang 64 bit. Tapi karena saya sudah mendownloadnya, maka saya akan membatalkannya. Jadi di sini tuh kita akan meremote dari host OS ini ke router Debian. Jadi di sini tuh router dan juga host OS-nya itu akan saling tersambung. Maka jika di ping itu maksudnya akan TTL. Jadi saya akan mengepingnya menggunakan command prompt. Di sini kita bisa ketikkan ping 192.168.194.10. Nah, kenapa sih di sini tuh saya memakai 194 bukan 56? Karena saya tuh salah memasukkan IP. Jadi seharusnya tuh saya memakai IP yang ini, yaitu jika dilihat itu IP-nya tuh 192.168.194.1. Nah, tetapi saya salah masukkannya dan malah masukkan IP yang ini, 26. Jadi sebelum kalian konfigurasi IP NP0S3 kan harus memastikan terlebih dahulu pada virtual machine kalian memakai yang mana, yang ini atau yang ini. Jadi jika kalian mengepingnya itu hasilnya kan TTL. Jadi di sini saya akan mencobanya. Kita enter. Nah, sini itu TTL. Jika kalian hasilnya itu RTO, kalian harus mematikan terlebih dahulu Windows Defender firewall-nya. Di sini saya akan cek IP-nya menggunakan perintah IPA. Yang bisa dilihat di sini pada NP0S3 IP-nya itu 192.168.194.10. Nah, sekarang saya akan membuka Putihnya. Ini saya akan ketikkan 192.168.194.10. Untuk portnya itu 22 dan SSH, dan connection type-nya itu SSH. Lalu kita klik open, lalu kita pilih accept. Lalu di sini saya akan login Debian, lalu
memasukkan passwordnya. Lalu di sini saya juga akan mengecek IP-nya menggunakan perintah IPA. Nah, bisa dilihat di sini pada NP0S3 itu IP-nya sama, yaitu 192.168.194.10. Sama ya seperti IP yang ada di sini. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!